all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Jadi begitu, Huo Yuhao merasa malu. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa di bidang-bidang tertentu. Seperti kata pepatah, membaca 10.000 buku tidak berguna seperti bepergian 10.000 mil. Secara alami, dia tidak akan berubah. Bagaimanapun, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kultivasinya. Sahabat, manula, lawan, dan bahkan guru yang mengajarnya, setiap orang ini memberinya tekanan dan dorongan yang membuatnya melanjutkan perjalanan tanpa akhir. Selama perjalanan ini, satu-satunya cara dia dapat memiliki ketenangan pikiran adalah dengan menghabiskan semua kekuatannya. Ini juga merupakan keunggulan Akademi Shrek. Dalam lingkungan seperti ini, Huo Yuhao dan siswa lainnya akan benar-benar terstimulasi menjadi perjuangan habis-habisan selama mereka termotivasi. Ini semua dilakukan agar mereka dapat melepaskan potensi yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Ini juga alasan mengapa Akademi Shrek tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga sekelompok bakat yang muncul dalam jumlah besar. Untuk apa Guru Wang membawa kita ke pelelangan? Beberapa jejak keraguan muncul di hati Huo Yuhao. Pada saat yang sama, Wang Yang memberi mereka penjelasan saat dia berbalik ke arah yang lain. Meskipun kamu belum melihat akademi lain bersaing, saya harus memberitahu Anda semua bahwa turnamen kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa sekarang hanya ada sedikit akademi master jiwa murni yang tersisa. Semua akademi lain telah tumbuh ke arah perpaduan antara insinyur jiwa dan guru jiwa. Petik 2. Fusi. Bei Bei mengerutkan alisnya sedikit. Guru Wang, apa yang Anda maksud dengan fusi? Wang Yan berkata, ada banyak jenis fusi untuk beberapa akademi biasa. Cara paling sederhana yang dapat mereka lakukan adalah dengan rajin melatih para guru jiwa yang mereka miliki, kemudian memperlengkapi mereka dengan alat-alat jiwa. Selama siswa mereka belajar bagaimana menggunakan alat jiwa ini, mereka baik-baik saja. Bahkan jika cara mereka menggunakan alat-alat jiwa tidak disempurnakan seperti metode seorang insinyur jiwa, alat jiwa masih dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Tuan jiwa murni menjadi semakin langka. Petik 2. Seperti yang kami lihat selama putaran pertama chapter penyisihan, ketika Yuhao dan Wang Dong mengaktifkan jalan emas mereka. Lawan kami memiliki beberapa alat jiwa tipe pertahanan. Kalau bukan karena mereka bisa saja terluka parah. Namun, situasi seperti ini biasa terjadi selama turnamen tahun ini. Praktis setiap siswa dari Akademi Jiwa memiliki alat jiwa, dan beberapa akademi yang lebih kuat bahkan telah mendirikan departemen alat soul mereka sendiri. Hal ini tidak hanya melatih para insinyur jiwa mereka sendiri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk membuat alat jiwa yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi tuan jiwa mereka yang lain untuk memberi mereka peningkatan dramatis dalam kekuatan keseluruhan. Anda akan mengerti begitu saya memberi Anda sebuah contoh. Katakanlah kita memberikan alat jiwa yang meningkat cepat untuk master jiwa tipe agility seperti Nanan. Jika dia dapat menggunakannya secara bebas, menurut Anda apa yang akan terjadi? Pada saat yang sama, katakanlah kita memberinya alat jiwa tipe defensif yang menyelamatkan nyawa untuk melindungi dari kelemahannya dalam pertahanan. Bukankah itu cukup untuk membiarkan dia menggunakan semua kekuatannya tanpa khawatir sama sekali? Petik 2. Saya tidak pernah berpikir bahwa turnamen ini akan berubah sebanyak ini setelah 5 tahun. Sebenarnya, ini lebih akurat untuk mengatakan bahwa ini dimulai beberapa dekade yang lalu. Hanya saja,
sejumlah besar akademi bangga dengan kenyataan bahwa mereka adalah akademi jiwa pada waktu itu. Sama seperti kita, mereka merasa bahwa menggunakan alat jiwa akan menurunkan reputasi mereka. Namun, waktu berubah apakah kita suka atau tidak. Selama beberapa turnamen terakhir, akademi yang menggunakan alat jiwa telah memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih baik. Perubahan tanpa akhir ini telah mengubah cara berpikir akademi jiwa lain. Hanya saja, saya tidak berpikir mereka akan sepenuhnya meledak selama turnamen tahun ini. Dari apa yang saya lihat selama putaran pertama chapter eliminasi, lebih dari 80% akademi yang berpartisipasi telah menyiapkan alat jiwa. Selain itu, dengan pengalaman ini, saya khawatir bahwa setiap akademi akan melengkapi siswa mereka dengan alat jiwa pada turnamen berikutnya. Petik 2. Su Sanchi mengerutkan alisnya. Mereka lupa kehormatan menjadi guru jiwa. Bukankah pertarungan antara tuan-tuan jiwa dimaksudkan untuk murni? Alat yang paling dapat diandalkan yang kami miliki adalah kekuatan yang kami kembangkan, dan itu adalah alat kami yang paling dapat dipercaya. Bagaimanapun, alat jiwa adalah benda asing. Petik 2. Kamu tidak salah, kata Wang Yan dengan suara rendah. Juga, aku bisa menjamin kalian bahwa cara berpikir Sanchi secara praktis identik dengan eselon atas dari sebagian besar akademi. Alasan tepat inilah yang telah membatasi pengembangan Departemen Alat Jiwa. Namun, setelah pengamatan saya selama turnamen tahun ini, saya harus mengatakan bahwa kami telah mencapai titik waktu yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, ini harus segera ditindaklanjuti. Setelah kami kembali ke akademi setelah turnamen, saya akan segera menunjukkan ini ke akademi. Petik 2. Alat jiwa akan menjadi senjata bagi kita para penguasa jiwa. Ini adalah produk sampingan dari zaman. Jika kita tidak mengikuti berlalunya waktu, akan ada saatnya kita sendiri terhanyut. Memang benar akademi Shrek kita memiliki latar belakang yang dalam, tetapi berapa lama latar belakang yang dalam ini membuat kita menjadi mewah? Kalian adalah generasi selanjutnya dari Seven Monsters Shrek, dan saya harap kami dapat membuat perubahan dengan Anda memimpin. Aku membawamu ke sini karena alasan itu. Kebetulan ada lelang alat jiwa di rumah lelang ini hari ini, dan saya harap kalian akan dapat memimpin akademi dengan teladan Anda. Secara alami, saya tidak akan memaksa Anda. Saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika ada orang di sini yang tidak mau masuk, Anda dapat kembali sekarang. Dengan itu, tatapan Wang Yan berubah agak khawatir. Dia secara alami mengerti bahwa Departemen Alat Jiwa yang berakar dalam dari Akademi Shrek telah didirikan selama bertahun-tahun, tetapi selalu benar-benar ditekan oleh Departemen Jiwa Marsial. Akibatnya, itu tidak bisa benar-benar tumbuh. Para murid halaman batin dari Departemen Jiwa Marsial adalah elit di antara para elit, tapi bagaimana dengan Departemen Alat Jiwa? Departemen Alat Jiwa juga memiliki murid halaman dalam, tetapi murid-murid yang tepat itu hanya biasa-biasa saja setelah lulus, dan bahkan sekarang tidak dapat menciptakan reputasi apapun untuk Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Ini karena tekanan tradisi. Tekanan tradisi telah menjadi penghalang terbesar Shrek Academy saat ini. 7 dari mereka semua terdiam, dan masing-masing dari mereka merenungkan ke dalam. Satu-satunya hal yang bisa dijamin Wang Yan adalah bahwa akan ada 2 orang yang akan setuju dengannya, yaitu 2 orang yang menjadi anggota Departemen Alat Jiwa, He Kaitu dan Huo Yu Hao. Tapi bagaimana dengan 5 lainnya? Mereka semua adalah murid inti dari Departemen Jiwa Marsial, elit mereka. Jika mereka memilih untuk menggunakan alat jiwa selama turnamen, ini akan sama dengan mereka membuat keputusan. Meskipun anak-anak ini tidak terlalu tua, mereka mampu berdiri dengan mantap di dalam Shrek Academy. Apakah ada di antara mereka yang tidak jenius luar biasa? Wang Yan benar-benar tidak bisa memprediksi cara berpikir mereka dengan membandingkannya dengan rekan-rekan mereka. Namun, Wang Yan sama sekali tidak menyesal membawa mereka ke rumah lelang ini. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba meyakinkan mereka untuk menggunakan alat jiwa, tapi itu pasti bukan yang terakhir.
Semakin mendalam penelitiannya di bidang jiwa bela diri, semakin tajam dia merasakan masalah yang akan menghambat pertumbuhan masa depan master jiwa. Mari kita berdiri di samping dulu. Wang Yan membawa mereka ke sudut rumah lelang agar tidak menghalangi tamu lain yang menghadiri pelelangan. Wang Yan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat orang-orang di sekitarnya. Aku tahu, Anda semua memikirkan hal yang berbeda, tetapi sebagian besar dari Anda menentang hal ini. Biarkan saya mengatakan ini lagi. Mengapa kita jatuh ke dalam kesulitan saat ini selama turnamen tahun ini? Itu karena kesalahan yang kami buat selama misi kami. Kematian dan cedera tim resmi mengakibatkan tim persiapan dipaksa untuk ambil bagian dalam turnamen. Tapi, bukankah kamu sudah memikirkan hal ini sebelumnya? Bagaimana jika tim resmi memiliki alat jiwa dengan mereka? Apa yang akan terjadi kalau begitu? Petik 2. 7 anggota tim resmi semuanya adalah raja jiwa, atau lebih kuat. Dengan kata lain, mereka bisa melengkapi kelas 5, atau bahkan alat jiwa kelas 6. Saya akan berikan contoh ekstrim. Bagaimana jika mereka semua memiliki alat jiwa pertahanan pada mereka? Lagi pula, masing-masing dari mereka sudah cukup kuat dalam hal kekuatan tempur. Hal yang paling mereka butuhkan adalah cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Keitu, kamu adalah siswa dengan kemampuan hebat dari Soul Tool Department, dan juga murid Fan Yu. Beritahu semua orang ini, selama ledakan mayat itu, bagaimana jika mereka memiliki alat jiwa defensif? Apakah situasinya akan berubah? Petik 2. Heika itu sepertinya menjawab tanpa ragu-ragu sama sekali, itu pasti sudah berbeda. Saya bisa menjamin bahwa ledakan mayat itu tidak akan menembus alat jiwa pertahanan kelas 6. Selain itu, alat jiwa kelas 5 akan memastikan bahwa mereka tidak akan dianggap tidak layak untuk pertempuran setidaknya. Luka mereka akan berkurang lebih dari 60% juga. Petik 2. Begitu dia berbicara, semua orang diaduk secara emosional. Baik, jika mereka memiliki alat jiwa defensif, tragedi itu mungkin tidak akan terjadi. Jika itu masalahnya, apakah mereka akan berada dalam kesulitan seperti itu selama turnamen? Wang Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, anak-anak, dengan usia saya pikir saya bisa menggunakan ini untuk merujuk kepada Anda semua. Saya harus mengatakan bahwa Anda masing-masing adalah harta paling berharga di akademi. Pada saat yang sama, Anda adalah para jenius keluarga Anda yang paling berharga. Namun, kejatuhan seorang jenius jauh lebih mudah daripada memelihara seorang jenius. Bukankah Yao Haoxuan dan para jenius lainnya juga? Mereka semua. Yao Haoxuan bahkan memiliki keterampilan menelan yang dapat memungkinkannya untuk langsung menelan lawan satu peringkat di atasnya, membuat mereka tidak berdaya untuk waktu tertentu. Dia bahkan bisa dikatakan jenius dalam sistem kontrol. Pada saat yang sama, mereka adalah iterasi terbaru dari 7 monster Shrek. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Tidak peduli seberapa berbakat mereka tidak dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, keberadaan alat jiwa dapat secara dramatis mengurangi kemungkinan kecelakaan. Petik 2. Kamu sudah melihat penggunaan alat jiwa. Bagaimana dengan alat jiwa tipe terbang itu? Tanpa mereka, apakah Anda bisa datang ke sini setelah menyelesaikan misi wali Anda dalam waktu yang singkat? Demi mencapai kecepatan maksimumnya, bahkan Penatua Akademi Kamisuan, yang adalah orang yang berada di puncak piramida, meminjam penggunaan alat jiwa berjenis terbang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa alat jiwa tipe terbang yang Penatua Suan gunakan hanyalah kelas 8. Itu juga alat jiwa terkuat di dalam cadangan akademi kita saat ini. Lalu, bagaimana dengan kelas 9 dan 10 alat jiwa? Petik 2.